Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan judul hari ini ya, ini khusus single ya. Khusus yang single, bahwa siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya ya. Dan tentunya teman-teman ya, di sini pembacaannya bersifat general ya, bukan personal ya. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi ya. Ambil pesan positifnya saja dan buang negatifnya. Dan ini pilih kartu. Saya butuh 2 kartu. Khusus single, siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya. Khusus single, siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya. Khusus single, siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya. Itu 2 kartu. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya. File pertama, Awakening. Siapa jodoh kamu? 3 tongkat. Oke. Silakan pilih teman-teman file pertama dengan kartu Awakening dan file kedua dengan kartu Three of Wands. Silakan pilih pakai intuisi kamu. Mana yang benar-benar terpanggil, file pertama dan file kedua. Saya berikan waktu ya 3 detik dari sekarang. Oke, yang file kedua saya singkirkan dulu. Dan kita mulai dari file pertama. Kartu Awakening. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya. Dan saya merasakan di sini ya, jodoh kamu yang pilih kartu Awakening ini mungkin baru saja dia terbangun, baru saja terbangun jiwa spiritualnya, ya. Atau mungkin jodoh kamu ini ya, beberapa mungkin kamu terkoneksi secara spiritual dengan dia, teman-teman, ya. Dan jodoh kamu ini seperti sebuah kebangkitan spiritual ya. Kebangkitan di mana dia melihat hal-hal dalam cahaya yang sama sekali baru. Ya. Dan yang pilih kartu Awakening ini ya, jodoh kamu ini suka berbagi, suka melakukan tindakan-tindakan amal ya. Ya, dan jodoh kamu ini cukup unik ya. Berapa ya? Oke, kita ambil kartu tarotnya di sini aja. Untuk yang single, siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Awakening, file pertama. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Awakening, file pertama. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Awakening, yaitu file pertama. Queen of Swords ya, energi Gemini, Libra dan Aquarius, teman-teman ya. Sini aja. Jodoh kamu tuh ciri-cirinya orangnya cerdas, tegas dan berwawasan luas, teman-teman ya. Dan jodoh kamu ini sangat banyak pengalamannya ya. Jika dia adalah seorang wanita, misalkan yang nonton ini adalah seorang pria gitu ya, tidak pandang gender gitu ya, mungkin jodoh kamu tuh wanita yang banyak pengalaman. Mungkin dia statusnya divorce, pernah menikah tapi gagal, seorang single mom ya, atau mungkin sebaliknya seorang single dad gitu ya, duda keren ya, seorang janda ya. Atau bisa terbolak-balik bahwa inilah energi kamu sendiri gitu loh, teman-teman ya. Mana yang resonate untuk kamu ya. Orangnya banyak pengalaman, orangnya lucu, humoris ya. Orangnya mungkin saat ini dia fokus pada karirnya ya.
orangnya fokus pada karirnya. Bisa jadi ini orang yang pernah menikah, seorang janda, seorang duda, atau dia belum pernah menikah tapi dia sudah berumur gitu ya, umurnya 30-an, 40-an, seperti itu ya, orangnya berpengalaman yang pilih kartu awakening ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya yang pilih kartu awakening di sini? Five of Cups ya, water sign Pisces, Cancer dan Scorpio, terutama dari Scorpio energi di sini teman-teman ya. Saya merasakan ini ya, beberapa mungkin jodoh kamu ini orang lama. Orang lama yang dulu mungkin pernah membuat kamu kecewa, pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada kamu. Ya. Dan jika dia pernah ngecewain kamu di masa lalu, dan jika ini adalah orang lama ya, bahwa seseorang ini menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Ya. Dan dia kangen sama kamu di sini ya. Ya. Ini beberapa orang lama ya, beberapa mungkin orang baru gitu ya. Karena saya merasakan ada energi penyesalan, kesedihan dan kerinduan yang sangat dalam di sini. Ya. Atau bisa juga ya jodoh kamu ini mungkin baru aja dia berpisah dengan seseorang. Ada energi kesedihan, energi terluka di sini ya. Ya. Mana yang resonate untuk kamu teman-teman? Mungkin inisialnya huruf C ini ya, mungkin dia namanya Caca, Cici, Coco ya. Oke, kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya yang pilih kartu awakening? Six of Cups ya, ini Scorpio, ini strong banget. Scorpio energi, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing ya teman-teman ya. Orang dari masa lalu ya, mantan ya, orang yang pernah ada hubungan dengan kamu, dan tentunya seseorang ini seperti terkoneksi secara spiritual dengan kamu. Yang pilih kartu awakening, file pertama, mantan. Sepertinya kamu terkoneksi secara spiritual dengan dia. Walaupun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalian sudah berpisah, sudah putus, tidak berkomunikasi, tapi masih ada koneksi batin yang begitu kuat kamu dengan dia nih gitu ya. Baik dari pihak kamu atau dari pihak dia, kalian tuh sama-sama belum move on, sama-sama stuck di memori, mengingat kembali memori bersama dia di masa lalu. Atau seorang jodoh kamu ini nih yang masih mungkin belum move on dari kamu ya, stuck di memori ya, kangen sama kamu, mengingat kembali memori bersama kamu di sini ya. Mungkin pernah ada hubungan romantis di masa lalu waktu kalian bersama di sini teman-teman. Nangkep saya tuh energi Scorpio, dan seseorang ini mungkin saat ini dia seperti lagi jiwa spiritualnya terbangun ya. Mungkin ya, yang nonton ini lebih banyak energi feminimnya. Mungkin energi feminimnya lebih duluan terbangun jiwa spiritualnya. Dan mungkin ya si maskulin ini ya baru saja terbangun gitu ya. Dan dia menyadari bahwa ya kamu adalah jodoh aku gitu ya. Kok sampai saat ini, sampai detik ini aku kok susah banget melupakan kamu. Seperti merasakan koneksi batin yang begitu kuat ke kamu teman-teman ya. Fix ya, file pertama yang pilih kartu awakening ini mantan ya, jodoh kamu, orang yang pernah kamu kenal, orang yang pernah ada hubungan dengan kamu di sini ya. Kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya yang pilih kartu awakening? Kartu The Hangman muncul 2 kali teman-teman ya. Sepertinya jodoh kamu ini yang pilih kartu awakening ini seperti kamu terkoneksi secara spiritual dengan dia teman-teman ya. Bisa jadi jodoh kamu ini adalah twin flame kamu atau soulmate kamu di sini ya. Ya.
Mungkin ada memori di tahun 2012, teman-teman pernah ketemu di tahun 2012 di sini ya. Dan mungkin waktu itu kalian bertemu ya, mungkin hubungan kalian itu digantungkan, tidak ada kejelasan di sini. Entah dia yang menggantungkan kamu atau sebaliknya kamu yang menggantungkan dia. Di sini tidak ada kejelasan. Ya. Mungkin waktu itu ya status kamu ya masih status dalam mungkin pernikahan, masih berkomitmen dengan seseorang gitu ya. Karena saya merasakan mungkin saat ini kamu baru cerai, ya, baru berpisah dengan pasangan kamu. Mungkin waktu itu hubungan kalian digantungkan ya karena salah satunya sudah berkomitmen gitu teman-teman ya. Dan saya merasakan ini orang lama ya. Yang pilih file pertama ini orang lama yang mungkin hubungannya saling ketergantungan atau digantungkan, tidak ada kejelasan tapi terkoneksi secara spiritual gitu loh teman-teman ya. Coba kamu pikir-pikir siapakah dia ya. Oke. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu uwah kening, Ten of Wands, dia anak pertama atau dia adalah tulang punggung di keluarganya. Bisa anak pertama, anak satu-satunya, atau memang seseorang yang penuh tanggung jawab, seorang banyak beban karena dia adalah tulang punggung di keluarganya. Atau seseorang ini seperti terbeban gitu ya. Terbeban jika jauh dari kamu, terbeban jika tidak berkomunikasi dengan kamu, ya. Terbeban mungkin karena hubungan kalian itu digantungkan gitu loh teman-teman ya. Atau terbeban karena dia masih ketergantungan banget sama kamu. Saya rasakan energi penyesalan ya. Entah apa yang dia lakukan kepada kamu di masa lalu di sini yang membuat dia saat ini tersadarkan gitu ya, terbangun ya. Oke ya, kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Beberapa jodoh kamu ini teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin pernah menikah. Ya, pernah menikah. Pernah berkomitmen dengan yang lain. Atau seseorang yang dari keluarga besar. Atau seseorang mungkin penyayang keluarga. Atau bisa seseorang jika dia adalah seorang single mom ya, atau single dad gitu ya, mungkin dia membesarkan anaknya sendiri gitu ya, berhasil membesarkan anaknya dengan bijaksana teman-teman ya. Energi water sign strong yang pilih file pertama ya, Pisces, Cancer dan Scorpio ya, terutama dari Scorpio dan Pisces di sini teman-teman ya. Bisa juga cuman energi doang ya. Oke, kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Knight of Cups ya. Orangnya romantis atau pernah ada hubungan romantis dengan kamu di masa lalu. Orangnya genit ya, tapi genit bukan dalam arti tanda kutip gitu ya. Orangnya genit, orangnya suka seni. Orang yang suka seni atau cinta seni, mungkin dia suka musik, suaranya bagus, pintar bermain alat musik bisa jadi ya, atau pintar melukis, pintar menggambar. Orang yang suka seni, orangnya romantis banget ya. Tapi orang ini seperti apa gitu teman-teman ya, moodnya berubah-berubah gitu loh teman-teman ya. Ini water sign ya, saya merasakan jodoh kamu ini yo. Jika hubungan kalian saat ini mungkin digantungkan, tidak ada kejelasan gitu ya, saya merasakan dia masih mencintai kamu loh ya. Dia seperti terbebani dengan perasaan dia gitu ya, mungkin yang sering mendam ya, apalagi kalau kamu dealing dengan water nih gitu ya, cinta sayang tapi pendam gitu, rindu tapi pendam ya, yang membuat dia terbebani saat ini ya. Kita lanjut lagi. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya?
Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Fix ini ya. Yang pilih kartu awakening ini, file pertama ini water sign. Orang lama yang mungkin pernah meninggalkan kamu, orang lama yang pernah ghosting kamu, orang lama yang tiba-tiba hilang kabar, hilang jejak, lost kontak ya. Tapi saya merasakan dia belum benar-benar pergi dari kamu. Dia cuma pergi sementara dari kamu karena dia adalah jodoh kamu dan karena dia juga masih mencintai kamu, teman-teman ya. Kalau dibilangkan jodoh ya tidak kemana-mana ya. Ya, jodoh tidak kemana-mana, suatu saat pasti bertemu kalau memang dia adalah jodoh kamu ya. Mungkin seperti itu ya. Orang lama, teman-teman, fix file pertama orang lama. Dan di bottom of the deck ada kartu Ace of Swords, Eight of Pentacle, Queen of Pentacle, ada Virgo di sini, ya ada Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Leo, Gemini. Itu zodiaknya teman-teman ya. Leo, Scorpio ini strong banget ya. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia atau cuman energi doang teman-teman ya. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu awakening. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Angka 9. Mungkin anak ke-9 ya. Atau lahir tanggal 9. Atau tahun kelahirannya itu diakhiri dengan angka 9, 99, 89, 79, 69. Saya merasakan orang yang pernah ada hubungan romantis dengan kamu di masa lalu, fix ya. File pertama ini orang lama, mantan. Mungkin pernah bertunangan dengan kamu tapi gagal. Atau pernah ada hubungan romantis dengan kamu, atau seseorang yang pernah memberikan sesuatu ke kamu, pernah memberikan kejutan ke kamu di masa lalu ya. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu awakening. Siapa jodoh kamu? Ada memori di tahun 2020 atau ketemunya di tahun 2020 atau berakhirnya di tahun 2020. Yang saya merasakan jodoh kamu ini mungkin lagi jaga jarak dengan kamu, atau jarak yang memisahkan kalian di sini ya. Dan di bottom of the deck 16, ada memori di tahun 2016 kah? Ketemu di tahun 2016 kah? Atau bisa juga seorang jodoh kamu ini dia penyayang keluarga atau dari keluarga besar atau pernah berkeluarga ya. Beberapa ini saya merasakan jodoh kamu ini beberapa dari teman-teman, tidak semua ya. Mungkin kamu pernah ada hubungan rahasia, hubungan cinta terlarang dengan dia ya. Kembali lagi hubungan yang digantungkan, tidak ada kejelasan ya. Atau bisa jodoh kamu ini mungkin pernah menjadi guru kamu, guru spiritual kamu, mentor spiritual kamu. Atau mungkin pada saat ini dia lagi berguru ya. Mungkin karena kartu awakening ya, mungkin jiwa spiritualnya terbangun, seperti dia lagi pencerahan saat ini. Atau memang ya teman spiritual kamu ya, terkoneksi secara spiritual walaupun hubungannya rahasia di sini ya. Pisces energi ya. Mungkin itu saja untuk file pertama ya, jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya. Saya sudah jelaskan ciri-cirinya tadi, orang yang romantis, orang yang lucu, orangnya humoris, orangnya cerdas, tegas, dan orangnya punya pengalaman yang banyak. Orang yang bertanggung jawab, atau seorang yang mungkin tulang punggung di keluarganya saat ini, orangnya mungkin dia tuh penyayang keluarga atau dari keluarga besar atau memang pernah berkeluarga atau statusnya masih berkeluarga, karena kartu The Hangman muncul 2 kali ya. Hubungan kalian itu digantungkan, tidak ada kejelasan,
Dan tentunya yang pilih kartu awakening ini ya, bahwa jodoh kamu ini kamu terkoneksi secara spiritual dengan dia. Bisa jadi dia adalah soulmate atau twin flame kamu di sini ya. Oke, yang pilih file pertama saya akhiri, bantu aku like ya, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kamu. Bye bye file pertama. Hai, file kedua yang pilih kartu Three of Wands, 3 tongkat ya. Khusus untuk single, siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya ya. Mungkin dia dari Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Terkait dengan kapal ya. Terkait dengan bulan. Mungkin dia dari Pisces energi. Atau ini adalah sambungan dari file pertama teman-teman ya. Atau bisa jadi sebagian resonate di file pertama dan sebagian resonate di file kedua ya. Ya, so bijak-bijaklah dalam menanggapi ya. Dan saya merasakan jodoh kamu ini orang jauh ya, mungkin perbedaan kota, pulau, negara, atau hubungan jarak yang memisahkan kalian terkait dengan kapal, mungkin seorang pelaut ya, tempat kerjanya dekat laut, tempat tinggalnya dekat laut, terhubung dengan laut dan kapal teman-teman ya. Seorangnya mungkin penuh rahasia, orangnya tertutup, orangnya intuitif, atau kembali lagi ya, mungkin hubungan rahasia, cinta rahasia, pengagum rahasia ya. Ya, atau masih orang ini masih dirahasiakan, jodoh kamu ini masih dirahasiakan, lagi misterius gitu ya, karena jauh dengan kamu. Atau beberapa mungkin yang pilih file kedua ini, jodoh kamu ini adalah, mohon maaf ya bunyi motor, orang yang mungkin lupa lagi ya, karena motor lewat langsung blank gitu ya, lupa gitu ya, apa yang saya ngomong tadi ya, udahlah. Oh ya, baru saya ingat, jodoh kamu ini mungkin nanti kenalnya lewat dating online, lewat aplikasi online gitu ya, ya kenal lewat sosial media beberapa teman-teman ya. Dan jodoh kamu ini saya merasakan orang ini punya planning untuk jangka panjang, punya perencanaan untuk jangka panjang ya. Ya, jodoh kamu ini cukup unik sih ya. Cukup unik gitu, misterius, penuh rahasia ya. Saya nangkap. Kita ambil kartu tarotnya. Khusus untuk single, siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands, file kedua. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands, file kedua. Kita mulai ya. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands, The Sun, Leo energi teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf di sini hujan ya. Mohon maaf kalau suara pising. Mohon maaf juga kalau suaraku kayak tinggi ya, tinggi banget, teriak atau naik turun ya. Mohon maaf banget ya. Leo energi ya, beberapa jodoh kamu ini orangnya sudah punya anak ya, atau pernah berkeluarga. Ini mirip file pertama ya mungkin ya. Atau memang sifatnya tuh kekanak-kanakan, childish ya, orangnya lucu, orangnya penyayang, orangnya periang, humoris ya. Ya, saya nangkap ya, apakah sambungan file pertama teman-teman ya. Tuh ya, Leo energi, mungkin ada memori di tahun 2019. Pernah bertemu di tahun 2019 jika ini orang lama, atau mungkin dia lahir tanggal 19 kah ya. Mana yang resonate teman-teman? Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands. Three of Athamas, Three of Wands, Three of Athamas ya. Apakah jodoh kamu ini adalah tripartinya kamu? Ada hubungan bersegi-segi, cinta antara aku, kamu, dan dia. Masuk lagi ya, hubungan rahasia ya, hubungan rahasia mungkin. Atau begini loh, bisa jadi jodoh kamu ini mungkin pernah menikah ya, pernah menikah. Dan jika ini adalah orang lama, mungkin orang ini pernah membuat kamu kecewa loh. Fix ini ya,
Mirip file pertama. Saya kalau melakukan pilih card itu pasti energinya itu pasti ada yang terselip di file pertama, file kedua, file ketiga ya. Makanya kadang saya tuh tidak suka pilih card karena energinya tuh hampir sama gitu teman-teman ya. Atau ini adalah mungkin energinya kalian tuh nyambung. Suami orang kah? Istri orang kah? Atau mungkin nanti jodoh kamu ini mungkin kamu nikah dengan duda atau janda. Ya. Ya, bisa jadi teman-teman ya. Angka 3 mendominasi apakah anak ketiga, lahir tanggal 3, tahun kelahirannya itu diakhiri dengan angka 3 ya. Oke ya, kita lanjut. Inisial namanya tuh saya nangkap energi M gitu ya. Mary ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Hujan semakin deras ya. Siapakah jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands. File kedua. Siapakah jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Ini fix lagi, orang lama lagi, orang yang pernah membohongi kamu, orang yang pernah memanfaatin kamu, orang yang pernah PHP-in kamu, orang yang pernah ghosting kamu ini teman-teman. Jodoh kamu ini ya, banyak manipulatif, tricky dalam hubungan, sering membohongi kamu, sering mendustai kamu. Triparty teman-teman ya. Atau ciri-ciri jodoh kamu ini suka bohong, banyak rahasia, manipulatif, banyak tricky dalam hubungan ya. Sifatnya kekanak-kanakan, childish ya. Itu ciri-cirinya ya. Orang yang pernah berkeluarga teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih file kedua, kartu Three of Wands. King of Calicus ya. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Orang ini orangnya sensitif, orangnya introvert ya. Dia cinta sama kamu ya. Tapi kenapa dia sering membohongin kamu, mencurangkan kamu ya, PHP-in kamu, manfaatin kamu ya. Atau memang ciri khas dia seperti itu gitu loh ya. Kalian tidak jujur ya. Atau jika ini adalah orang lama, seorang ini pernah ya, mungkin pernah membohongi kamu, pernah manfaatin kamu di masa lalu teman-teman ya. Orangnya tertutup, introvert, sensitif banget, orangnya manis kayak madu. Ya, ciri-cirinya pipinya tembem, hidung mancung, pria berkumis, alisnya tebal ya. Ini pipinya tembem banget gitu ya, cabi gitu ya. Orangnya rapi banget dalam berpakaian, rambutnya rapi, pakaiannya rapi, orangnya suka makanan lezat ya. Suka makanan enak-enak gitu loh teman-teman ya. Suka yang makan yang manis-manis gitu ya. Atau suka makan di restoran, ada madu, mungkin orangnya manis kayak madu ya. Itu ciri-cirinya. Atau bisa juga ini adalah ciri-ciri kamu ya. Orang yang cukup sukses sih ya, cukup sukses, bisa jadi pelaut ya, terkait dengan kapal, terkait dengan laut, mungkin dinas perhubungan juga. Orangnya cukup unik sih saya rasakan ya, orangnya punya planning jangka panjang ya. Penasaran ya, semakin penasaran. Kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands. Pria yang berotot ini ya. Si pria ini, jika yang nonton ini adalah seorang wanita ya, mungkin kamu penasaran siapa sih jodoh aku ini dan bagaimana ciri-cirinya ya. Pria yang berotot atau pria yang suka berolahraga, suka nge-gym ya. Berotot, bertato, suka dengan binatang. Mungkin di rumahnya banyak hewan-hewan kayak kucing, kelinci, beruang ya. Singa, enggak lah, tidak mungkin singa. Ada burung-burung ya.
Orang yang suka dengan binatang teman-teman ya, pria suka dengan hewan, atau pria yang suka berpetualang ya, suka naik gunung, suka memburu binatang, bukan memburu kamu ya. Ya, itu ciri-cirinya. Kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands, Knight of Athamas ya. Saya merasakan jika ini adalah orang lama ya. Seorang ini yang pernah nyakitin kamu, pernah membohongi kamu, pernah PHP-in kamu ini, ingin mengejar kamu lagi di sini ya. Ya. Pria yang cukup semangat ini ya. Tidak pandang gender ya, bisa dia pria, bisa dia wanita, dia cukup semangat, menggairahkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands. Penyesalan. Ini mirip banget dengan file pertama. Jika ini adalah sambungannya, komen di bawah teman-teman. Ada penyesalan. Jodoh kamu ini orang lama yang pernah membohongi kamu, pernah nyakitin kamu, atau pernah membuat kamu broken heart lah ya. Dan orang ini nyesal melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kamu. Dia merasakan perasaan bersalah yang begitu besar kepada kamu, yang membuat dia uring-uringan di malam hari, susah tidur. Kamu selalu menghantui dia, tapi kamu bukan hantu ya bro, gitu ya. Ada perasaan bersalah yang begitu besar yang mengganggu tidurnya di malam hari. Kapok lu gitu ya. Mungkin kamu berpikir seperti itu, kapok ya gitu. Ada perasaan bersalah yang dia rasakan di sini teman-teman. Kita lanjut ya. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Orangnya romantis sih, orangnya baik sih ya, tapi energi orang ini seperti lambat gitu ya. Lambat mungkin karena kalian hubungan jauh, jarak yang memisahkan kalian di sini ya. Orangnya seperti energinya lambat untuk ke kamu. Atau memang orangnya lambat, orangnya banyak pertimbangan, orangnya sih romantis teman-teman ya. Atau pernah ada hubungan romantis kamu dengan dia, atau seseorang ini ada keinginan untuk melamar kamu, ingin memberikan kamu sesuatu, memberikan kejutan untuk kamu, tapi energinya lambat ya. Di sini ya. Ciri-cirinya tadi saya sudah jelaskan ya. Ciri-cirinya orangnya sensitif, introvert, orangnya tertutup, orangnya suka bohong, orangnya banyak manipulatif, orangnya tidak jujur ya. Orangnya suka makan lezat ini, suka makan enak-enak ya, suka minuman yang dingin-dingin. Orangnya murah senyum karena makan enak terus ya, pipinya tembem cabi. Orangnya alisnya tebal, itu ciri-cirinya, berkumis, hidung mancung. Orangnya rapi banget berpakaian dan menata rambutnya bro gitu ya. Orangnya berotot, atau mungkin dia suka olahraga, suka nge-gym. Orang suka dengan hewan, orangnya lucu, humoris, penyayang. Tapi di dalam diri orang ini ada sifat-sifat childishnya, kekanak-kanakan gitu ya. Suka ngambek, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba marah nggak jelas, tiba-tiba manja, tiba-tiba romantis banget, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngambek. Orangnya berubah-berubah gitu ya, kayak bunglon mungkin. Bercanda ya. Dan di bottom of the deck, soulmate ya. Siapakah jodoh kamu ini ya? File kedua mungkin dia adalah soulmate kamu teman-teman ya. Dia adalah twin flame kamu ya. Kalian saling mencintai di sini ya. Ya, orang lama yang pernah nyakitin kamu ya. Saya fix di sini. Saya merasakan orang yang pilih kartu Three of Wands ini ya, bahwa jodoh kamu ini orangnya banyak pertimbangan. Orangnya banyak pertimbangan, atau seseorang ini seperti juggling dengan dua pilihan gitu ya. Makanya energinya lambat untuk ke kamu. Bisa jadi ya dia sudah berkomitmen, atau dia sudah punya pacar, atau sudah bertunangan, makanya dia bingung nih, makanya dia mempertimbangkan dulu gitu ya, kamu atau si dia ya.
Ini angka 3 strong banget, Three of One, Three of Sword, Three of Cups. Saya nangkap energi bahwa jodoh kamu ini adalah beberapa ya, tidak semua ya, ada hubungan indikasi hubungan triparty. Cinta antara aku, kamu dan dia. Atau mungkin awal-awalnya hubungan kalian tuh bersegi-segi gitu teman-teman ya. Indikasi ada orang ketiga gitu ya. Saya nangkap seperti itu teman-teman ya. Saya rasakan jodoh kamu ini orang jauh yang mungkin dia bekerja di luar negeri atau dia seorang bule di sini ya. Ya. Saya rasakan itu sih teman-teman ya. Energi Pisces, Taurus di sini strong ya. Libra. Itu yang strong ya. Yang strong tadi ini Leo ya. Teman-teman cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing ya. Bisa juga cuman energi doang. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of One, file kedua. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of Wands, file kedua. Kita mulai ya. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pilih kartu Three of One, file kedua. Tidak berkomunikasi. Saya merasakan jodoh kamu ini orang lama, orang yang pernah nyakitin kamu lah gitu ya. Ya, dan kamu ada masalah komunikasi dengan dia, tidak berkomunikasi dengan dia, dan mungkin jika saat ini mungkin kalian ada masalah komunikasi, jodoh kamu ini mungkin ingin sekali berkomunikasi dengan kamu. Ya. Ingin sekali berkomunikasi dengan kamu, ingin menghubungi kamu, ya. Tapi energinya lambat ya. Atau bisa jadi teman-teman jodoh kamu ini mungkin kamu kenalnya nanti ya lewat dating online ya, aplikasi online, lewat sosial media beberapa teman-teman ya. Tidak semua ya. Kita lanjut. Siapa jodoh kamu dan bagaimana ciri-cirinya? Dua-dua ya, mungkin berakhir di tahun 2022 atau pertemuan di tahun 2022. Mungkin bertemunya waktu kamu traveling, dia traveling, atau seseorang yang suka traveling, atau pekerjaannya seorang traveling kapal. Dan ciri-cirinya juga jodoh kamu mungkin orangnya pintar ngomong, pintar komunikasi, atau ada masalah komunikasi kamu dengan dia nih di sini ya. Mana yang resonate untuk kamu ya? Bisa jadi suka traveling, atau kamu sendiri yang suka traveling nih gitu ya. Atau pekerjaan seorang traveling. Dan di bottom of the deck, fix ya. File kedua, pelaut. Komen di bawah jika ya nonton file kedua yang pilih kartu Three of One ini, kan dari tadi ya saya nangkap bahwa terkait dengan kapal, terkait dengan laut, dan di bottom of the deck terkait dengan jangkar nih ya. Dia seorang pelaut kah? Atau bagian dinas perhubungan kah? Terutama laut ya. Atau tempat kerjanya dekat laut, tempat tinggalnya dekat laut, tapi saya yakin ya ada jangkar di sini ya. Atau seorang yang suka traveling di laut, atau bertemunya di laut waktu kalian sama-sama traveling nih gitu ya. Ya. Mana yang resonate untuk kamu teman-teman? Umurnya 35. Saya rasakan di sini teman-teman, jodoh kamu ini ya mungkin orang lama ya. Dan nanti dia akan datang untuk minta maaf kepada kamu jika dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, pernah ngecewain kamu, pernah mungkin membuat atau menghadirkan triparty di hubungan kalian. Ya, nanti dia akan datang kamu, minta maaf ke kamu, atau mungkin jodoh kamu ini kamu bertemu mungkin di laut gitu ya. Waktu sama-sama traveling atau entah apalah itu ya. Atau bisa jadi mungkin kamu dengan jodoh kamu nanti mungkin ya jika kalian mungkin menikah nanti mungkin seperti terhubung dengan laut gitu teman-teman, terhubung dengan kapal ya. Lahir tanggal 23, orang yang suka makanan lezat ini ya. Jodoh kamu file kedua yang pilih kartu Three of Wands, orang yang suka makanan lezat, suka makan enak-enak, suka makanan dingin-dingin.
atau suka minum minuman dingin kayak es teh gitu, orang yang suka minum dingin, suka cemilan, suka makanan enak lah ini orang ya. Suka makan cemilan. Sio tikus ini ya, tikus itu berarti orangnya rakus gitu ya. Tidak semua orang, mungkin beberapa orang ya orangnya rakus gitu ya, rakus dengan makanan lezat, suka makanan enak, ini saya rasakan. File kedua komen di bawah, bisa ini juga mungkin sambungan dari file pertama ya, komen ya. Energi Leo ini mendominasi di sini ya, dengan air sign Pisces ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk file kedua ya. Bantu aku like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kamu. Bye-bye file kedua.